Bapak Ibu sambil menunggu 2 menit lagi, silahkan untuk yang hadir agar dapat mengisi absen elektronik, ada di kolom chat, ada juga di flyer undangan. Silahkan. Bu Basri masih di bawah. Iya kayaknya. Anak-anak dari kemarin Siska kurang maju atau gimana, Bro Wilmar? Baik, saya kira teman-teman yang hadir sudah dapat di-admit hampir semuanya. Saya kira sudah bisa kita mulai. Mohon izin, saya akan menonaktifkan audio dulu terlebih dulu untuk kita semua. Mohon izin saya mute all. Baik. Selanjutnya mohon untuk MC memulai acara ibadah ini. Mohon di-unmute untuk Bapak Andri Wijaya, silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Rigi. Puji nama Tuhan, shalom semuanya, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya semuanya? Bersama Tuhan Yesus kita luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua bisa bergabung dalam ibadah Binro Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Puji Tuhan masih bisa berkumpul bersama, ini semua karena berkat kemurahan Tuhan, amin. Kita percayakan ibadah kita ini walaupun masih melalui online, tapi ini semua tidak mengurangi hadirat Tuhan dalam ibadah kita, amin Bapak Ibu semuanya. Ibadah kita siang hari ini akan dilayani oleh pelayanan firman Tuhan, Romo Antonius Suhardi Antara, MC saya sendiri dengan Andri Wijaya, liturgos Saudari Siska Madonna Togatorop, pemusik Pendeta David Hendra Sirait. Sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, ada pun beberapa hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan tetap patuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, siapkan sarana ibadah dan mohon tidak mengaktifkan audio selama ibadah. Yang keempat, mohon mengisi absen elektronik yang terdapat pada flyer undangan ibadah atau di kolom chat. Yang kelima, ibadah akan direkam pada YouTube Binro Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Saudara-saudara semua yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita siang hari ini yang akan dipimpin oleh liturgus kita Saudari Siska. Saya persilakan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita angkat lagu pujian kita, mengikut Yesus keputusanku. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari sama-sama kita dari awal Bapak Ibu. Mengikut Yesus, Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku Kita ingkar. ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sendiri, walau sendiri, Sendiri ku ikut Yesus. ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Menjadi belakang salib di depan. dunia di belakang, Salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, Ku tak ingkar. ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan. Ya Bapak, kami mau Tuhan datang di hadapan-Mu Bapak, di mana kami sama-sama Tuhan sepakat Tuhan untuk mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui Zoom ya Tuhan. Berkati kami secara pribadi ya Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Biarlah kasih setia-Mu Engkau melingkupi Tuhan ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu, shalom. Puji nama Tuhan, kita hari ini sama-sama berkumpul, beribadah melalui Zoom. Mari kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan kita Bapak Ibu. Haleluya. Katakan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, Sungguh ku percaya padamu. karena kasih-Mu Padaku,
sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Romo. Kami persilakan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara-saudariku yang terkasih, selamat siang semuanya. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, lalu dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Mari kita siapkan hati kita mohon agar apa yang akan kita dengarkan firman Tuhan ini bisa menjadi inspirasi dalam hidup kita. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu. Pada siang hari ini kami Kau kumpulkan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau bersabda di dalam hati kami masing-masing lewat pengalaman-pengalaman hidup kami. Sehingga sabda-Mu itu memberikan inspirasi, spirit dan semangat di dalam hidup kami untuk kami terus menyadari akan segala kelemahan kami, godaan-godaan yang ada di hadapan kami, dan terus kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Maka ya Tuhan, bukalah hati kami dan seluruh diri kami ini, karena kami akan mendengarkan dan melaksanakan firman. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius tadi. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.
Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita renungkan sabda Tuhan dalam hati kita masing-masing sejenak, supaya firman-Nya sungguh masuk di dalam hati dan seluruh diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, kali lagi shalom, apa kabar? Sehat semuanya ya? Shalom. Nah, tema kita yang saya tawarkan hari ini, hidup itu anugerah, maka kembangkanlah. Nah, firman Tuhan hari ini Yesus menyampaikan melalui suatu perumpamaan. Perumpamaannya apa? Tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dan kisahnya dramatis, saudara-saudari yang terkasih. Ya, sangat dramatis ini kisahnya. Pemiliknya sudah menyiapkan semuanya dengan sangat baik, sudah disiapkan. Karena apa? Dia punya impian tentang kebun anggur itu akan menghasilkan buah yang banyak. Maka dia menyewa orang-orang untuk memeliharanya dengan baik sampai datangnya nanti panen atau musim petik. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika datang panen, bukannya memberi hasil panen, mereka malah menganiaya para utusan. Ya, satu persatu. Utusan yang disuruh oleh pemilik kebun anggur itu, supaya karena memang pasti ada kesepakatan penggarap-penggarap ini menggarap kebun anggur ini. Ada bagian, mana yang menjadi bagian pemilik, mana yang menjadi bagian penggarap. Tapi apa yang terjadi? Malah mereka menganiaya para utusan yang disuruh oleh pemilik untuk minta hasil panennya. Satu persatu. Bahkan yang lebih ironis lagi, anak pemilik kebun anggur pun tak luput dari keganasan mereka. Orang-orang sewaan itu. Malah apa yang dikatakan mereka ketika ngerti, wah itu anaknya berarti ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Jadi malah semakin ganas para penggarap-penggarap itu. Karena ngerti ini nanti ahli warisnya, mending sudah dihabisi aja sekalian. Nah, ini sungguh ironis. Mereka sudah dipercaya, tetapi mereka tidak tahu diri dan tidak berterima kasih. Dan itulah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hari ini kesindir berkaitan dengan perumpamaan Yesus itu. Maka apa? Mereka berusaha menangkap dia. Tapi mereka takut karena orang banyak. Dan inilah akhirnya yang membuat Yesus juga disalibkan. Nah, pertanyaan bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih, apakah perumpamaan ini masih relevan untuk kita? Relevan enggak?
pasti sangat relevan, ya. Firman Tuhan, sabda Tuhan itu meskipun itu terjadi ribuan tahun, tetap relevan untuk kita. Untuk siapa saja. Bahkan mungkin kita seringkali, saudara-saudara yang terkasih, merenungkan firman Tuhan ini setiap hari. Atau bahkan beberapa kali, maksud saya. Ini saya udah pernah dengar nih. Pasti begini-begini. Bagi saya, pasti ada sesuatu yang baru yang didapatkan dari firman Tuhan itu. Meskipun kita sudah sering mendengar atau bahkan mungkin kita beberapa kali merenungkan. Ya, maksudnya begini, relevannya bahwa Allah telah menganugerahkan hidup kepada kita. Seperti pemilik anggur tadi, pemilik kebun anggur itu. Allah punya mimpi atas hidup kita juga. Karena apa? Mempercayakan hidup kita untuk dijaga. Siapa yang jaga? Untuk dikembangkan. Siapa yang mengembangkan? Sampai nanti berbuah banyak. Dan kita pasti juga mengembangkan lewat orang tua kita ketika kita masih kecil. Bagaimana perkembangan diri kita ini. Orang tua kita yang mendidik, yang merawat, yang memberikan macam-macam hal untuk kita. Supaya apa? Kita menjadi yang baik. Tentunya pasti orang tua kita punya cita-cita. Begitulah Tuhan terhadap kita juga. Akan tetapi yang seringkali muncul persoalan. Persoalannya apa? Godaannya banyak. Godaannya banyak. Ini kita umat Kristiani memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu masa penuh rahmat untuk kita, kesempatan bagi kita. Kalau bagi orang Katolik, kita menjalani pantang dan puasa selama 40 hari. Seperti yang Yesus alami, yang Yesus lakukan. Maka masa-masa untuk kita melihat diri kita kembali. Merefleksikan, mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, kurang lebih selama 40 hari ini. Godaannya banyak. Ya, kalau macam-macam hal godaannya. Pasti dari hal yang sederhana. Misalnya saja, kalau dalam masa Prapaskah ini aku mau menjadi lebih baik lagi hidupku, salah satunya aku nggak emosi. Misalnya aku nggak mudah marah, nggak mudah emosi. Tapi pasti dalam perjalanan entah baru 1 hari, belum 1 minggu, udah terpancing emosi kita. Nah, itu bisa nggak aku mengendalikan emosiku? Itu. Atau misalnya, dan ini yang seringkali menjadi godaan yang terbesar bagi kita. Misalnya ini sebagai contoh yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus. Karena manusia hidup di dunia ini kan sampai pada apa seperti yang dicita-citakan oleh Tuhan itu. Kita diajak untuk ya menuju kesempurnaan, kesucian. Tapi kita manusia ini kan terbatas. Ada kelemahan karena banyak godaan-godaan di depan kita. Sebagai contoh, misalnya saja seringkali udah dari rumah itu udah baik-baik sih. Baik-baik, aku mau nanti menjadi, pokoknya aku nggak maulah istilahnya ngomongin yang jelek tentang orang lain, ngomongin negatif terhadap orang lain. Tapi ketika ketemu di kantor, ketemu temennya yang lain, temennya ngajakin ngobrol, lalu kalau bahasa Jawanya ngerasani, diajak membicarakan kejelekan orang lain. Nah ini kalau kita tidak ingat akan apa yang menjadi semangat kita, tujuan kita, aku mau menjadi lebih baik, pasti kita akan ikutin. Malah semakin menambah omongan-omongan yang negatif itu, malah semakin senang ada temennya untuk ngobrol, untuk ngerumpi, ngomongin orang lain. Tapi ketika aku tetap mau positif. Aku terpancing omongan teman saya ini. Nah ini suatu langkah, satu tangga, satu langkah kita menuju kebaikan. Kita menuju kesucian.
kesempurnaan seperti yang dicita-citakan oleh Tuhan. Dan ada banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Kita kadang tergoda untuk malas, mager. Aduh, apalagi sekarang ini lagi di masa pandemi ini kan semuanya online, dilakukan dari rumah, ya kan? Jadi bisa melakukan pekerjaannya itu bisa nggak sepenuh hati. Karena apa? Kita bisa menyambi yang lain, ini, itu, dan sebagainya. Bahkan ibadah seperti ini saya masih bisa sambil minum lah. Yang penting ininya ditutup, gitu kan? Kan orang nggak tahu kita tutup gitu. Nah, saya ngapain kan nggak ngerti. Yang penting aku bisa mendengarkan. Romo berkhotbah apa? Yang penting aku bisa mendengarkan sambil dikencengin ininya, speakernya. Sambil makan, sambil minum. Itu godaan-godaan. Ya, godaan-godaan yang sekarang sungguh besar menurut saya di masa pandemi ini. Kemudian juga kadangkala godaan-godaan yang lain itu misalnya berkaitan dengan karena apa? Kita nggak face to face seperti yang dulu sebelum pandemi. Kita bisa menyembunyikan diri kita, menyembunyikan identitas diri kita. Itu juga menjadi godaan bagi kita. Lalu juga berkaitan dengan nanti kepedulian, bela rasa kita terhadap orang lain. Karena apa? Di situasi yang seperti ini kan benar-benar karena ketakutan kita, karena kekhawatiran kita. Aduh, nanti kalau aku ketemu, aku ini membantu dia, aku harus perjumpaan dan lain sebagainya. Nah, itu lalu membuat kita tidak jadi untuk bisa membantu karena yaitu tadi karena ketakutan kita, padahal justru di masa pandemi ini ada banyak jalan-jalan kreatif yang bisa kita lakukan, meskipun misalnya kita nggak bisa tatap muka, kita bisa mengadakan seperti ini, mendoakan orang misalnya, kita nggak harus datang tapi kita bisa lewat Zoom seperti ini atau video call saya mendoakan, memberikan perhatian kepada mereka. Saudara-saudara kita yang sedang sakit atau isoman, karena memang tidak memungkinkan untuk kunjungan, aku bisa video call supaya dia merasa dia diteguhkan, dikuatkan dengan situasinya itu. Bahwa sama kita juga banyak orang mengalami yang seperti itu. Tapi justru di situ tantangannya. Tantangannya apa? Tantangannya aku lebih mau peduli kepada orang lain atau aku ego saya yang lebih saya perhatikan. Nggak mudah ini. Itu. Maka perumpamaan sabda Tuhan hari ini, saudara-saudara yang terkasih, mengajak kita untuk kembali melihat dalam diri kita sendiri. Allah telah menganugerahkan kesanggupan untuk menghasilkan buah dari kebun anggur hidup kita. Buah-buah yang mengagumkan. Semuanya akan benar-benar terwujud manakala kita menerima hidup itu dengan penuh syukur. Saya menerima dengan penuh syukur. Bukannya malah mau lebih dari itu. Ya, seperti para penggarap tadi, udah ada kesepakatan pastinya mendapatkan berapa. Yaitu harus disyukuri. Lalu dengan tanggung jawab, saya sudah dipercaya. Diberikan anugerah kehidupan, nggak semua orang punya hidup yang sama dengan kita. Apapun pengalaman hidup kita, kita syukuri dan kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Jangan melihat, oh kok dia lebih begini ya, dia lebih begitu ya. Lihat diri kita sendiri, bagaimana saya mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Hidup yang adalah anugerah itu, bagaimana aku mengembangkan. Mengembangkan pasti tentunya ya dengan penuh kesabaran, butuh perjuangan, pengorbanan, tidak yang instan. Sekarang orang maunya instan kan, godaannya, oh uangku ini biar gede, udah deh aku ikut binomo atau apa itu yang sekarang lagi heboh itu. Ya, investasi yang macam-macam hal itu. Padahal kita sudah diberikan pendidikan, diberikan pengetahuan, tapi kita kan tetap aja maunya yang instan. Wah, aku biar nanti uangku gede, ini Romo. Cuma hanya 1 juta,
nanti bisa jadi 10 juta loh Romo. Tinggal tidur, bahasanya orang-orang seleb yang Instagram itu atau apa itu, tidur tapi menghasilkan cuan gitu ya. Semuanya udah bisa ini. Bagi saya enggak, semua harus diperjuangkan, enggak bisa. Kenyataannya apa yang terjadi? Benar kan mereka? Oh, ternyata itu semuanya abal-abal, bohong-bohongan semuanya. Gitu. Karena orang mau sukses, orang mau bahagia butuh perjuangan. Enggak bisa yang kita duduk-duduk manis lalu akan mendatangkan itu, enggak. Semuanya diperjuangkan, dipelihara, dijaga ya. Dari ibaratnya pohon apakah ada yang langsung? Enggak ada. Semuanya dari kecil. Bahwa ada kreativitas, oh modelnya di stek, oke lah modelnya di apa, mungkin dipupuk dengan pupuk yang macam-macam hal dan lain sebagainya supaya semakin tumbuh dengan baik dan sebagainya, itu kreativitasnya. Tadi tidak ada yang instan. Tahu-tahu aku nanam baru 5 hari, pohonnya udah langsung berbuah, nggak ada. Ya, jadi itu bagaimana kita diajak untuk mengembangkan hidup kita yang adalah anugerah Tuhan ini. Dengan penuh tanggung jawab apa yang sudah Tuhan berikan itu. Karena apa? Nanti kita semuanya pada saatnya harus mempertanggungjawabkan hidup kita itu. Di akhir hidup kita akan ditagih. Ibaratnya kayak kita sebagai orang Kristiani ya, orang Katolik, dikasih salib oleh Tuhan. Nih, ketika diri kita mengaku sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, itu membawa apa? Membawa salib. Salib ini yang kita bawa kemana-mana. Nanti yang akan kita pertanggungjawabkan bahwa salib ini berat, iya berat. Dan kok salib saya lebih berat ya Romo dibanding salib yang lain ya? Itu kan menurut pandangan kita. Mungkin si A juga akan mengatakan salib saya juga berat. Meskipun mungkin secara fisiknya beda-beda. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Pandangan manusiawi kita seringkali berbeda-beda. Berat ini salibnya, ini dan sebagainya. Pandangan Tuhan berbeda. Kita harus lihat dari kacamata Tuhan. Pandangan Tuhan sudah memberikan kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini salibmu yang harus kita bawa. Kita perjuangkan. Kita jalani. Tuhan sendiri dalam sabdanya yang lain kan mengatakan, barang siapa mau ikut aku, harus menyangkal diri. Harus memikul salibnya setiap hari dan ikut aku. Nah ini kan kita seringkali yang menyangkal dirinya ini yang belum. Karena aduh nyangkal diri padahal enak Romo, kan nyaman. Ini kan kita maunya yang itu, yang enak, yang nyaman. Ketika ada yang nggak enak kita menghindari. Itu padahal itu salib kita. Kita nggak bisa menghindari. Harus kita hadapi. Ya, seberapapun beratnya, seberapapun besarnya. Karena masing-masing sudah diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan dan apa yang dipercayakan oleh Tuhan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat kembali di masa Prapaskah ini hidup kita yang adalah anugerah Tuhan. Sudahkah aku mengembangkan hidupku ini dengan penuh syukur, dengan tanggung jawab, dan kiranya kita mengembangkan itu sesuai dengan apa yang menjadi impian Tuhan terhadap kita masing-masing. Maka mari, saudara-saudara yang terkasih, Allah telah menyerahkan kepercayaan kita agar hidup bahagia. Tuhan menghendaki kebahagiaan dan keselamatan setiap dari kita ini. Tetapi kita ini seringkali mencari selera sesaat. Ketamakan, kerakusan yang membuat kita mau merampas yang bukan miliknya. Bertindak curang demi kepentingan diri kita sendiri. Mari kita menata hidup kita dengan memandang kepada Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jangan kita seperti yang lain tadi, membuang batu penjuru. Padahal itu batu-batu yang menjadi kekuatan kita.
yang menjadi pedoman dan arah hidup kita, supaya hidup kita yang adalah anugerah Tuhan itu semakin berkembang dengan baik, selaras dengan apa yang Tuhan harapkan untuk kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan doa syafaat. Kita sampaikan seluruh doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas berkat, rahmat yang Tuhan berikan, yaitu kehidupan kita masing-masing, sehingga kita bisa sampai saat ini. Semoga kita dimampukan oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan, mengembangkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dan khususnya kepada keluarga besar ASN, Pemprov DKI, dan keluarga-keluarga. Semoga dianugerahi rahmat kegembiraan, kebahagiaan, kesehatan, rezeki, dan berkat yang melimpah. Sehingga anugerah yang Tuhan berikan bagi keluarga besar ASN, Pemprov DKI, dan keluarga-keluarga sungguh-sungguh bisa berkembang dengan baik, berbuah yang melimpah, tidak hanya untuk keluarga kita, namun untuk siapapun sesama kita yang kita jumpai dan kita layani. Kita juga berdoa bagi Bapak Presiden dan para menteri serta jajarannya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik seturut kehendak Tuhan, menjalankan apa yang menjadi amanah seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19. Semoga kita semua bisa bekerja sama untuk mengatasi pandemi ini dengan menjaga protokol kesehatan satu sama lain. Kita ikuti apa yang menjadi arahan aturan pemerintah, dan itu kita wujudkan sampai ke lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga-keluarga kita. Maka ya Tuhan, berkatilah Bapak Presiden kami dan para menteri serta jajarannya, agar mereka semua Kau berikan rahmat kesehatan, Kau berikan semangat di dalam menjalankan tugas mereka mengabdi masyarakat dan memajukan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk Gubernur dan jajarannya, ASN Pemprov DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, dan seluruh jajaran di DKI ini, khususnya para tenaga medis, agar dapat melakukan penanganan pandemi COVID dan tugas lainnya seturut kehendak Tuhan. Berilah mereka semangat, berilah mereka kesehatan, agar mendukung dalam tugas-tugas pelayanan mereka, dan mereka menyadari akan tugas tanggung jawabnya untuk mengemban tugas dari Engkau yang Kau percayakan kepada Bapak Gubernur dan jajarannya. Kami berdoa juga untuk para ASN Pemprov DKI dan keluarganya yang terpapar COVID-19 ataupun penyakit yang lainnya. Semoga mereka semua diberikan kekuatan, kepulihan, dan rahmat kesembuhan. Semoga para dokter, para perawat, dan obat-obatan serta alat-alat yang dipakai menjadi sarana untuk kesembuhan bagi mereka semua. Kami juga berdoa atas seluruh pergumulan, pengharapan ASN Pemprov DKI serta warga DKI Jakarta. Ya Tuhan, Kau tahu apa yang kami alami semuanya dengan berbagai pergumulan kami. Semoga kami tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami, sehingga pengharapan kami ini Engkau jawab dan Engkau dengarkan, sehingga kami semua bisa bersama-sama untuk membangun pemerintah DKI ini dengan baik. Bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan pada minggu ini, ya Tuhan, semoga Engkau menganugerahkan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan, kesetiaan dalam membangun rumah tangganya, dan semoga menjadi berkat, menjadi sarana bagi Engkau dalam kehidupan mereka semua.
dan kiranya Engkau membimbing hari-hari mereka selanjutnya, baik secara pribadi maupun keluarga-keluarga, agar mereka merasakan bimbingan dan tuntunan-Mu. Dan akhirnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh pekerjaan kami, tugas-tugas kami, pelayanan-pelayanan kami. Biarlah itu semua menjadi persembahan yang terbaik kami untuk Engkau, untuk sesama kami. Dan kami menjadi saluran rahmat berkat-Mu untuk saudara-saudari kami. Lebih-lebih mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kami, sehingga mereka menyadari di tengah-tengah perjuangan hidupnya akan rahmat dan penyertaan-Mu. Ini semua ya Tuhan, kami akan mengakhiri dan menyatukan seluruh doa-doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk menerima rahmat dan berkat-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, mereka yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam Ya, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya persilakan Bapak Ibu pengurus Binro untuk menyampaikan warta ibadah. Kami persilakan. Warta ibadah bimbingan kerohanian Kristen Katolik Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari Jumat 18 Maret 2022. Terima kasih kepada hamba Tuhan Romo Antonius Soehardi Antara Projo atas pelayanan firman hari ini. Terima kasih Romo, semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, MC Bapak Andri Wijaya, Liturgos Ibu Siska Madonna Togatorop, pemusik Bapak Pendeta David Hendra Sirait. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun kawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Minggu depan, tanggal 25 Maret 2022 yang menjadi pelayan firman adalah Pendeta Tri Agustina Las Maria Huta Gaul dan ibadah dimulai jam 12 waktu Indonesia Barat. Untuk kepentingan administrasi diharapkan bagi yang ingin mengambil bagian atau yang akan mengusulkan hamba Tuhan, baik pendeta atau romo, agar menghubungi Ibu Nova dan Ibu Putri pada nomor yang tertera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan pada Liturgos, masih ada kesempatan untuk satu lagu.
Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kita angkat satu pujian kita. Kami memuji kebesaran-Nya. Haleluya. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Baik, beraktivitas. terima kasih. Pak. Baik, sebelum kita tutup, kita foto bersama. Oh, oke. Baik, mohon izin. Terima kasih sekali lagi kepada Romo dan Siap. kepada tim pujian, tim yang dipimpin Bapak Pendeta Sirait, kemudian kepada Bapak Ibu semua. Mohon izin, saya lihat di sini ada 3 layar. Saya mohon izin mendokumentasikan layar pertama. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya saya mohon izin untuk mendokumentasikan juga layar kedua. 1, 2, 3. Baik, saya mohon izinnya mendokumentasikan juga layar ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Romo, Pak Pendeta Sirait dan tim. Dan saya lihat juga di sini ada anggota Dewan. Terima kasih Pak Agus Samonangan. Saya lihat rajin juga ada wakil kita ikut untuk ibadah ini. Baik, saya kira ini aja. Makasih banyak untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon izin saya tutup Zoom ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Makasih Pak Riki, makasih Pak Pendeta firman Tuhannya. Romo. Tuhan berkati semua.